Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Bapa Surgawi, kami mensyukuri segala berkat dan pertolongan dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu ini, ada banyak hal yang tidak dapat kami pahami, bahkan maut juga mungkin kami lewati. Kesusahan, pergumulan, sakit penyakit, semuanya Engkau halau dari hadapan kami. Engkau memberikan kami sukacita untuk boleh bertemu dengan Engkau di Bait Kudus-Mu pada hari ini. Biarlah di dalam pertolongan daripada Roh Kudus, kami akan menerima sabda Tuhan, sehingga sinar panjang kemuliaan daripada Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Biar Roh Kudus pimpinlah kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Coba kalau yang kirinya perempuan katakan, engkau cantik sekali hari ini, wajahmu bersinar. Kalau laki-laki katakan, wajahmu ganteng sekali, bersinar hari ini. Mana lebih enak melihat wajah yang tersenyum atau cemberut? Amin, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah sabda Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada hari ini. Diambil dari kitab Keluaran di pasal 34, dimulai dari ayat 29 hingga ayat yang ke-35. Mari kita membacanya secara responsorial. Keluaran pasal 34 dimulai dari ayatnya yang ke-29 berakhir hingga ayat yang ke-35. Kita baca secara responsorial. Kami mulai. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Yeah.
Tuhan kita Yesus Kristus dan akan PMB kami, kalau saya mau bertanya kepada kita, apa yang membuat wajah kita bercahaya? Apa yang membuat wajah kita semakin bersinar? Kalau ibu-ibu yang membuat wajahnya sumringah, bersinar, membinar, aduh, happy sedih loh. Ini adalah sohamuna, mulai di Batu Luhon dengan 100.000 waktu ibu-ibu, ya kan? Dohoja bisa tidur. Coba dipikirin. Kalau sekarang sangat sulit membandingkan wajah manusia ketika dia di usia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 50 sampai 60. Sering kita mendengar bahwa wajahnya sangat berubah ketika dia berumur 15 tahun dan ketika dia berumur 30 tahun. Sering sekali orang lebih banyak memuji, wow, lebih cantik dia sekarang, sangat berbeda. Apa yang membuat hal itu sering terjadi kita dengar? Bukankah kecanggihan teknologi yang dipadu dengan skincare membuat wajah para kaum hawa sekarang banyak jadi glowing? Betul tidak? Ya kan? Semakin mahal skincare seseorang, bembuhine inama begana. Dan tadi dari mana 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Artinya semakin tebal uang di dompet, semakin mahal perawatan skincare, maka wajah pun akan semakin bersih, bercahaya. Dan sering sekali juga banyak para kaum ibu, para kaum hawa yang terjebak bahwa dengan iming-iming kalau kita memakai skincare ini dalam 2 minggu wajah pasti semakin glow, ya kan? Dan banyak perempuan, banyak kita kaum hawa ini yang menjadi korban marketing daripada pemasok atau pemasaran daripada skincare. Sering sekali memang banyak orang, apalagi di era digital sekarang ini, di zaman yang semakin canggih ini, yang sangat mudah mendapatkan produk yang bagaimanapun yang kita inginkan untuk lebih lagi menunjukkan bahwa wajah kita bersih, bahwa kita memiliki sesuatu yang mampu membuat kita berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Alai, Allah disipata mubah dopahan joma ala di skincare, ala di operasi plastik, alai anggorohana belum tentu berubah. Hodoi, gitu kan? Bisa saja wajah manusia, wajah seseorang itu berubah karena skincare, karena operasi plastik, tapi belum tentu dengan karakter, dengan sifat. Nah, mau semuanya udah artinya bahwa banyak orang yang menginginkan wajahnya harus bersinar, cerah, membinar, ya. Apakah dengan perawatan, apakah dengan ibu-ibu kalau dikasih uang yang merah maka wajahnya akan berseri-seri. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan suatu rahasia terbesar dalam Alkitab, bahwa tidak lewat uang, tidak lewat skincare, maka wajah kita ini juga bisa dipenuhi dengan sinar yang begitu indah yang datangnya daripada Allah, sama seperti yang dialami oleh Musa. Ternyata perjumpaan kita dengan Tuhan untuk menjadikan hidup yang bersinar, untuk menjadikan wajah yang lebih glowing, ya, itu lebih hebat daripada skincare yang mahal, daripada uang 100.000 atau bahkan dari produk apapun.
diperintahkan oleh Allah untuk mengukir 10 hukum Taurat yang diukirkan dalam 2 log batu, bahwa dikatakan di sana selama 40 hari itu Musa berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Ya, coba kita bayangkan, molodok puasa so kita oleh sadari kita, ya, puasa katakanlah puasa itu 24 jam karena kebutuhan tindakan medis, apakah karena operasi, pasti oleh prinsipul operasi dan semua hidup terbui sesuai dengan keadaan kondisi tubuh atau tinggal bukan air sana masih kan, ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita baru selesai operasi, ya ada ukuran mulai dari 1 sendok makan, 2 sendok makan. Artinya memang apa yang ditunjukkan oleh Musa bahwa perjumpaan manusia dengan Allah itu tidak membuat manusia itu menjadi terbatas dalam keadaan lapar, menjadi dalam keadaan haus, tidak menjadikan alasan untuk tidak setia atau taat dalam waktu yang begitu lama untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Persoalannya sebenarnya moloro kita berpang di mana ketika kita datang kepada Tuhan, kalau Musa bisa fokus 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, tidak makan dan tidak minum, pertanyaannya sekarang bagi kita adalah apakah kita sanggup bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah 1,5 jam, 90 menit tanpa HP, tanpa pikiran yang berekreasi, tanpa ngantuk dan tanpa rasa lapar dan haus. Tahan kita mau tahu cimajo mana isirnya sama pengalaman mau tadi yang di mana bonian mau sangat jangan apa-apa Mbak Amin kadang pinot sampai dia orang kelingan harus pernah sama nih dalam saat teduhnya atau bahkan saat lomodom lawan tadi yang lomodom akhirnya sampai sogok balik ayah buku tetap sampai boleh nama tanya kan Mbak Amin sampai sogok balik. Coba kita melihat bagaimana ternyata kerinduan menentukan cara kita dalam pertemuan itu, dalam perjumpaan itu, mengubahkan diri kita, melepaskan segala sesuatu yang terselubung dalam diri kita, melepaskan segala sesuatu yang membuat kita tidak fokus, tapi berganti menjadi fokus satu arah, tidak bercabang-cabang, baik pikiran, baik mata, baik tindakan, baik tangan, mulut dan semuanya menjadi satu arah kepada Allah. Odo nama ulmai, ya. Tadi kamu berpengalaman kemarin salah satu kalau dok di orang tua kan Yesus, mana mau beri, mau si maka mau beri, mau ada poster, mau doa mau beri, kalau beri kerja si jauh berdosa. Kalau masuk ibadah mau di si mana? Nggak dimulai secara manual, kulit mah HP dan buhian, nggak ada buhi beberapa ya. Artinya ini jadi fokus kalau ada foto Tuhan, ya. Kalau ada yang saya tentang digital yang kayak ini, ada pengalaman. Kalau ada sama di ibarat, antar disiap ini isi tubuh dikasih sampai doa mengambil, HP kepindah nama berminggu, gak sudah, ya kan kita terlambat dan jadi berminggu. Alanya tubuh cuma kimanggo suruh mengambil lupa bikin, ya. Artinya kerinduan kita sama dia si holmi rohat dalam memerin Tuhan ini itu menentukan cara kita mempersiapkan diri kita memang benar-benar 100% mau berbicara, mau mendengarkan, mau memberikan semua yang ada dalam hati kita ini supaya dipenuhi dengan kehadiran seseorang yang kita rindukan, ya kan? Sama kan? Seperti kita kan mau losan kamar sangat kita, mau dokter visit, ada teman kita nomor menyuruh handphone sambil ngebagi dokter terima katai. Nah tapi mana kalau mendapat kita
mananalau kita berubah. Ala kamu kan ada lagi di zona molo visit dokter, ngajar ko sa 5 menit molo di pator kita tayo na sa kita kan. Molo do wala 5 menit. Wala di baca stop mo semua na nabi selesai. Di pator. Ya. Artinya memang coba kita cek diri kita. Bagaimana ternyata perjumpaan mengubahkan secara hati, mengubahkan secara fisik mungkin juga, tapi bukan berarti dikatakan nanti kalau orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, yang kurus jadi gemuk, yang pendek jadi tinggi, karena dari semua dia, setunggal dia cinta. Tapi perjumpaan ini yang kita lihat adalah bagaimana ketika Musa itu dia bertemu dengan Allah, dia berjumpa dengan Allah di bukit, di gunung Sinai itu, dari Musa yang dulunya kalau dia berbicara adalah seorang yang gagap, tahu dong kan? Jadi si Musa ini dokter, molo ketika dia dalam kepemimpinannya dalam bangsa Israel, bukanlah seseorang yang masih berbicara. Maka kalau kita ingat ketika Allah memanggil Musa, menyuruh dia untuk memimpin bangsa Israel, akhirnya hidup si Musa parjodo, mengalusi jujur di debat. Aku ini adalah seorang yang gagap dan tidak pandai berbicara Tuhan. Dan memang iya, ya. Maka Allah menyuruh pada waktu itu akan ada Harun yang menolong dan menemani engkau. Tetapi hari ini dikatakan ketika Musa itu sudah naik ke gunung Sinai, perjumpaannya dengan Allah itu mengubahkan Musa yang tadinya gagap dalam berbicara, tapi dia menjadi lebih kuat, dia menjadi dimampukan dalam penyampaian firman Tuhan dalam 10 hukum Taurat itu, sehingga bangsa itu melihat bagaimana kemuliaan, cahaya kemuliaan dari Tuhan itu turun atas Musa sampai dikatakan mereka takut. Kata takut yang ditunjukkan di dalam teks ini adalah menunjukkan bahwa memang dalam perjanjian lama dipahami bahwa orang yang berdosa itu tidak mampu melihat kemuliaan Allah, tidak mampu melihat sinar terang dari Allah itu, karena itu sangat-sangat menyilaukan, sehingga dikatakan setiap orang yang datang kepada Allah tidak tahan, atau bahkan mereka nantinya bisa mati, karena memang cahaya itu begitu terang dan kita yang berdosa itu tidak akan pernah bisa bertemu. Maka bagi orang Israel dulu memahami kalau dikatakan bahwa Allah sudah datang menjumpai mereka, itu mereka sangat ketakutan bahwa Allah itu akan datang untuk menghukum kita. Tetapi hal ini dipatahkan oleh Musa dengan membawa kehadiran dirinya yang baru turun dari gunung Sinai dengan cahaya kemilauan yang daripada surga turun atas dia menerangkan semua apa yang Allah perintahkan kepada dia. Tetapi dikatakan di sana dengan jelas bahwa dikatakan pada waktu itu ketika Musa hendak berbicara kepada bangsa itu, maka Musa menaikkan atau memakai apa katanya? Seluruh, ya kan? Kalau dalam dunia Timur Tengah ini digambarkan seperti penutup kepala dan juga cadar, ya, cadar. Apakah ini karena pengaruh daerah Timur Tengah yang adalah gurun pasir? Tapi yang jelas dikatakan kalau Musa mau berbicara dengan orang Israel, dia harus menutup kepalanya setengah dan juga mulut dengan cadar. Tapi kalau dia mau bertemu dengan Allah, ketika Allah memanggil dia, maka seluruhnya ini juga akan dilepaskannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh yang ditunjukkan oleh Musa pada hari ini, yaitu segala hal yang membuat kita, yang menghalangi kita, yang menghambat kita untuk datang kepada Allah. Kalau dalam teks ini dikatakan bahwa seluruh itu dipakai oleh Musa hanya ketika dia berbicara
Hal ini mau menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus yang sudah diberikan oleh anugerahnya kepada kita di dalam keselamatan, ingatlah amanah, bahkan dosa kita yang tadinya menjadi selubung bagi kita untuk tidak dapat bertemu dengan Allah secara langsung, tapi status kita ketika Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu mematahkan segala selubung itu dari dalam hidup kita, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Ya, jadi kalau saya dengar alam dia, alam dosa, mabiar depan soiro pada waktu debatan, alam dosa di payung kita, alam ngabaluan kita siap dosa kita dibayar asli roh Tuhan Yesus Kristus, maka dosa itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita lagi untuk datang kepada Allah. Hanya persoalan nasionali, songot dia do, joma asaboi disonggopi, ya, disonggopi sabda hati pondasiat Tuhani. Apakah seseorang akan bisa berbicara tentang suasana yang terang kalau dia tinggal di dalam kegelapan? Boy do tapa orang songot dia haulion bisa ada kota, haulion bisa ada bagas, molong do bukai kolom do bagasi, boy do tapa orang ini? Tahu. Tapi kita akan mampu berbicara tentang sesuatu hal yang dapat kita lihat, akan dapat kita terangkan kalau itu ada cahaya yang menunjukkan kepada kita. Transfigurasi, ya, sinar itu akan meresap ketika kita benar-benar datang menghadap Allah, perjumpaan kita kepada Allah. Maka seperti apa yang terjadi kepada 3 murid Tuhan Yesus ketika mereka bersama-sama di bukit? Apakah wajah mereka juga bercahaya? Apakah wajah mereka bersinar? Ya kan? Di otakmu ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ya kan? Murid-murid melihat wajah Yesus itu begitu gemilang, ya kan? Ketika dia berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, kan jadi takut kan murid-murid Tuhan Yesus kan? Ya, artinya amanah, waduh HP, pancaran kemuliaan itu akan meresap dalam hidup kita kalau kita tidak benar-benar berjumpa dengan Allah. Saudara sempurna, nunggu 3 hari kita berjumpa dengan Tuhan ini. Saul butuh kita, apakah meresap kepada kita kemuliaan sinar daripada Allah itu? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana kita mau menyatakan bahwa sinar kemuliaan Tuhan itu kita lihat, kita rasakan dan terserap di dalam diri kita, dan itu dilihat oleh banyak orang, yaitu ketika perbuatan kita, ketika perkataan kita, ketika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi pancaran yang begitu indah dari Allah untuk sesama kita. Isi maha tarida anak alani pari dari siapa berpakat di joma kalau disepakati dan waktu ya kan buah mana ini benola makolakon jomano asal roh dan binabuana kosok itu kan aku dah mutu. Tapi nama Tuhan, soal dia adalah menghadapi. Jangan seperti ini, ya. Artinya kita harus meningkatkan kualitas perjumpaan kita dengan Tuhan yang mendatangkan cahaya itu menjadi bersinar di hati. Orang yang tidak mau hidup di dalam terang, orang yang tidak mau hidup di dalam cahaya itu, bagaimana mungkin kegelapan akan terusir dari dalam dirinya? Mau babiar berhita, ya, mau babiar berhita di mulut si galupari di paimo, mau babiar berhita di mulut di si galupari di ala di parameter pertama, artiga ngabereko hati roni, hati-hati. Orang yang tidak mau dikritik, orang yang tidak mau dinasihati, bahwa sesungguhnya dia menggelapkan hatinya dalam segala. Maka mari, ya, jangan hanya sibuk kita untuk wajah yang bersinar, tapi hati yang tidak bersinar. Mulailah dari hati
dan bersinar dan bersih. Ya, ate akaina ya. Kenapa lalu jadi kita mikir harga di skincare, apalagi anak muda-mudi sekarang ya, capek-capek hanya karena skincare ya. Carilah skincare termahal dan terbaik dengan perjumpaan kepada Allah Bapa Surgawi. Amin. Ya. Mari, ahadu bena ulung di rohat tahu. Ahadu bena saya kubi. Tatang telepon, takaholang maisya diri tak akan selungi. Oh, lira, om mulut om masih majuju, om apa ya, depan, odang gue mulut kuinjak sono. Alanya, pagodaku tataya disun akan selungi akan beban. Ada malison biar miroha, ada malison hamalason, ada malison perbedaan. Gini ditekan mahita dan tahu kita beda-beda saat kita mamerin hati ini. Alani tapan gue sana. Paluah kita siap rohanta dihasiatkan. Ya, asal mau diberi jauh mabe, gak beda koma bah tutu doa par Tuhan. Gado mari olah nameker las dorohana tiuru biner nanti. Pernah kasih alam kalau tutup bohina kari son matahari jam 12 pas ya. Tetaplah bersinar karena terang Kristus menyinari hati kita dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan Tuhan yang menggantikannya dengan cahaya kemuliaan-Nya. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkat